Halo teman-teman semuanya, di video ini kami akan menerangkan hasil dari praktikum pengukuran pH dari setiap cairan yang kami ukur. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Dasar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke kawan-kawan, praktikum ini kami lakukan pada Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah, kami lakukan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, pada pukul 8.30 WITA. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pH. pH adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, jadi pada praktikum ini kami memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat yang kami gunakan adalah alat laboratorium Benz pH, gelas kimia, pH meter digital, dan bahan air garam laut, air mineral dalam kemasan, air kapur, air gula, air sungai, cuka, Yakult atau yogurt. Tapi di sini kami menggunakan yogurt. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, tuangkan larutan yang telah disiapkan ke dalam gelas kimia untuk dilakukan pengukuran. Selanjutnya, larutan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Masukkan alat pengukuran pH ke dalam gelas yang ada larutan. Catat dan dokumentasikan setiap hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan dari pH meter. Nah, setelah itu, ganti larutan baru. Pastikan bahwa gelas kimia yang digunakan dicuci dengan bersih dan dilap dengan kering menggunakan tisu. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk semua larutan yang ingin diukur kadar pH-nya. Untuk pengukuran pertama, kami lakukan pengukuran pada larutan air laut. Nah, kami mendapatkan pH rata-rata yaitu 8,69. Nah, pH 8,69 ini bersifat basa lemah, yang dimana air laut memiliki pH di atas 7, yaitu 8,720, yang menunjukkan sifat basa. Hal ini disebabkan oleh kandungan mineral-mineral dalam air laut seperti natrium, klorida, dan magnesium, dan membuat air laut bersifat basa. Senyawa-senyawa tersebut dapat menetralkan asam-asam dalam air laut, sehingga meningkatkan larutan. Selanjutnya kami lakukan pengukuran pada larutan air sungai dan kami mendapatkan pH rata-rata yaitu 8,37. Pada pH 8,37 ini bersifat basa lemah, di mana air sungai dengan pH 8,7 menunjukkan bahwa air tersebut bersifat basa. Namun dengan pH di sekitaran 8,37, air tersebut diklarifikasikan sebagai basa lemah. Artinya air tersebut memiliki konsentrasi ion hidrogen yang lemah, tetapi tidak cukup rendah untuk dianggap sebagai basa kuat. Air sungai dengan pH 8,37 dapat memiliki berbagai penyebab, seperti pengaruh geologi, vegetasi di sekitaran sungai, atau polusi manusia. Tetapi karena air sungai tersebut bersifat basa lemah, dapat dianggap relatif sehat untuk kehidupan akuatik. Dan selanjutnya kami lakukan pengukuran pada larutan air gula dan kami mendapatkan pH rata-rata yaitu 8,90. Nah, di sini bersifat basa lemah. Nah, dengan nilai pH di sekitaran 8,90, larutan tersebut diklarifikasikan sebagai basa lemah. Pada larutan air gula, kemungkinan ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pH menjadi 8,90. Salah satunya adalah jika gula yang larut adalah gula tertentu yang bereaksi dengan air untuk membentuk ion hidroksida atau OH-. Nah, sehingga meningkatkan pH larutan, namun nilai pH 8,90 masih dianggap relatif rendah untuk larutan basa, menandakan bahwa konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan masih cukup tinggi untuk dianggap sebagai basa lemah.
Selanjutnya kami melakukan pengukuran pada larutan air mineral dan kami mendapatkan pH rata-rata yaitu 8,80. Nah, di sini bersifat basa lemah. Nah, air mineral dalam kemasan dengan pH 8,80 menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Namun dengan pH di sekitaran 8,80, larutan tersebut diklarifikasikan sebagai basa lemah. Air mineral dapat seringkali memiliki pH yang sedikit lebih tinggi daripada air minum biasa karena mineral yang larut di dalamnya dapat mempengaruhi keseimbangan pH. Dalam kasus ini, nilai pH 8,80 menunjukkan bahwa air mineral tersebut memiliki konsentrasi ion hidrogen H+ yang rendah, tetapi masih cukup tinggi untuk menunjukkan sifat basa. Yang selanjutnya adalah larutan air kapur dan pH rata-ratanya adalah 11,83 yang dimana sifatnya adalah basa kuat. Nah, dalam larutan air kapur, pH yang tinggi seperti 11,83 menunjukkan konsentrasi ion hidroksida atau OH- yang sangat tinggi. Air kapur atau larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 adalah contoh basa kuat karena sepenuhnya ionis dalam larutan, menghasilkan ion hidroksida dalam jumlah yang signifikan. Yang selanjutnya kami melakukan pengukuran pada larutan yogurt. Nah, di sini ini adalah merek Cimori. pH rata-ratanya yaitu 5,67. Nah, dan bersifat asam lemah. Yogurt adalah produk susu fermentasi yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat yang disebabkan fermentasi laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Nah, oleh karena itu, yogurt cenderung memiliki pH yang lebih rendah atau bersifat asam karena keberadaan asam laktat dalam larutan. Dengan ini, pH 5,67, yogurt dapat dianggap sebagai asam lemah karena konsentrasi ion hidrogen atau H+ tidak sangat tinggi, tetapi masih cukup rendah untuk mengidentifikasi sifat asam. Meskipun bersifat asam, yogurt umumnya dianggap sebagai makanan sehat dan bergizi karena mengandung bakteri baik atau probiotik dan nutrisi penting seperti protein dan kalsium. Dan pada pengukuran terakhir yaitu larutan cuka, kami dapat pH rata-rata yaitu 4,36. Nah, sifatnya adalah asam lemah. Penjelasannya adalah cuka adalah larutan asam yang umumnya dibuat dari fermentasi alkohol seperti cuka sari apel atau cuka putih. Nah, asam asetat adalah komponen utama dalam cuka yang memberikan sifat asam pada larutan. Dengan nilai pH 4,36, larutan cuka dianggap sebagai asam lemah karena konsentrasi ion hidrogen tidak sangat tinggi, tetapi masih cukup rendah untuk menunjukkan sifat asam. Nah, asam lemah seperti asam asetat dalam cuka biasanya cukup aman untuk digunakan dalam memasak atau membersihkan, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena tetap merupakan asam yang dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan jika digunakan secara berlebih atau secara tidak benar. Oke, mungkin cukup sekian dari video ini. Kami minta maaf jika ada kekeliruan yang kami sampaikan pada video ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. And see you next time.